Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman pahit yang dialami oleh para muridnya yang kita dengar tadi tidak jauh berbeda dengan pengalaman kita semua. Siapa yang masih percaya bahwa roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus? Saya kira dan saya tidak harapkan pulang semua dari gereja ini. Kalau kita hanya merayakan sesuatu dan kita tidak percaya. Tapi manusia itu kadang-kadang hidupnya asal jalan, itu repotnya. Membangun keluarga, janji setia, ini untung HOP juga saya sentil. Janji setia asal jalan, lalu mengatakan dirinya rukun Romo. Rukun bagaimana? Oh, tidak pernah bicara satu dengan lain. Kan tidak gegeran loh, kan tidak marah. Syukur kamu tidak marah. Lalu kemudian masuk rumah sakit. Tapi apakah itu yang kamu katakan aku mencintainya? Ya, nanti ada janji perkawinan ini nanti menjadi ritual, ya. Karena apa? Karena tidak diikuti. Itu diikuti oleh yang sekarang HUP, tapi juga mesti diikuti oleh yang lain. Saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai ini karena saya mau katakan yang terpenting. Kerukunan di dalam keluarga, kesetiaan seorang imam, dan saya menjadi kecil hati. Setiakah aku? Mungkin hanya kelihatannya setia. Kalian juga kelihatannya rukun. Mengapa saya tanya begini? Saya tidak mau mengecilkan seperti Yesus juga. Tidak mau mengecilkan orang yang tidak percaya pada waktu itu. Malahan Yesus menantang. Menantang bukan artinya menantang mereka yang pergi. Ya sudah, kamu tidak percaya ya pergi saja. Jangan macam-macam, pergi. Tapi Yesus menanyakan kepada para rasul, dan apa kamu juga mau ikut pergi? Silakan. Yesus begitu, silakan pergi. Yesus bisa ngomong begitu, kok saya? Wah, pertimbangannya banyak. Karena apa? Saya bukan Yesus dalam arti sempurna. Gayanya saja. Apa jawaban para rasul? Pertama, kalau saya lihat kebingungan. Pergi apa enggak ya? Kok enggak pergi? Kok kata-katanya keras sekali Yesus itu. Makan dagingku, minum darahku. Karena yang mendengarkan itu masih belum berubah. Karena masih itu daging dia dipikir ya daging yang dimakan. Darah juga. Tapi juga bukan simbol. Oh, ini simbol, tidak. Betul-betul siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak memperoleh hidup kekal. Itu katakan Yesus. Bukan dengan fanatik, tapi dengan penuh tanggung jawab. Seperti juga suami istri di muka altar beliau. Saya setia seumur hidup dengan dia. Wah, berani mati sebenarnya. Saudara sekalian, saya keras gini, atau saya keras bukan marah, bukan apa, cuma ini bahan renungan. Yesus akan tunduk kepada orang yang bisa menerima, tetapi mungkin kurang bisa mengerti. Tapi dia menerima. Makanya para rasul mengatakan, kepada siapa Tuhan aku harus pergi? Kalau kamu usir aku pergi kepada siapa? Engkaulah kebenaran, Engkaulah Allah.
Itu iman. Tidak ikut-ikutan. Ke gereja bukan karena saya disuruh ke gereja hari ini. Karena aku mencari Tuhan. Di luar juga bisa, memang di luar juga bisa. Tetapi gereja Katolik bukan karena kefanatikan, tapi karena kesungguhan kekuatan iman itu adalah kita bersama-sama datang ke sini, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan bersama-sama merayakan Ekaristi Kudus. Dengan segala macam kualitas tentu. Anak-anak bagaimana menghayati? Ya sesuai dengan pikirannya anak-anak. Orang yang dewasa masih berjuang untuk mengertinya. Ya silakan berjuang. Para romo jangan menggaya sok suci, sok ngerti. Kelihatannya ngerti. Tapi otaknya yang jalan, hatinya mungkin tidak jalan, juga bisa. Saudara sekalian, kita ini sebenarnya beriman harus selalu belajar. Tidak pernah selesai. Belajar makin kenal Tuhan. Tapi untuk kehidupan yang kekal harus menjadi suci dalam keluarga. Tidak bisa suci-suci hanya khayalan. Suci, nah, suci dalam keluarga. Bangunlah keluargamu sebaik mungkin. Juga berkata kepada saya, seringkali saya juga gemetar, layanilah gerejamu ini. Kalau kamu adalah imam yang ditabiskan untuk ini, gereja. Siapa itu gereja? Bukan gedungnya. Orang-orang yang datang ini dilayani. Ya gemetar, orang-orang datang ini aneh-aneh kabeh. Nah, masa saya bisa marah? Diam ya. Ya keliru. Kalau kamu nak pergi, keluar. Loh. Karena emosi. Karena aku juga harus bercermin diri. Jadi saudara sekalian, saya bukan mengajar, ini bukan seminar, ini bukan, tidak bisa. Gereja di bawah seminar ya tidak pulang-pulang nanti. Tetapi kita disentil bahwa Tuhan seperti para rasul, kemana aku harus pergi Tuhan? Aku sudah dibaptis. Dan baptisan itu yang membuat aku kau sucikan. Dan kesucian itu bukan prestasi manusia. Kesucian adalah aku percaya Engkau tidak meninggalkan aku. Itulah kata-kata kunci, bukan untuk kata-kata asal kata, tapi itu yang diresapkan. Sudahkah keluargaku rukun? Perkawinan sudah 50 tahun mungkin, ada 40 tahun. Sudahkah rukun? Jangan mengandaikan rukun kok. Tidak ada sih masuk rumah sakit. Tidak ada kekerasan. Syukurlah tidak ada kekerasan. Tapi apakah kamu betul-betul mencoba untuk mencintai istrimu? Iya, kalau masih temanten baru itu tidak ada soal. Mungkin itu juga. Tetapi masih semuanya serba baru, serba lancar. Tapi perkawinan yang sudah berjalan dan tidak tahu minatnya masih kurang untuk mendatangi hari ulang tahun perkawinan di gereja ini. Tidak tahu, saya tidak mau menyalahkan siapa, menyalahkan umatnya atau menyalahkan petugasnya atau menyalahkan pastornya. Tidak tahu, sedikit paroki segini besarnya yang datang nanti tidak tahu saya berapa gelintir. Maaf saya mengatakan sedikit sekali. Nah itu tantangan. Nah, nanti kalau nanti diucapkan bisa bareng-bareng atau enggak? Sing banter ya sing mimpin. Nah itu maksudnya itu ini menggerakkan, mengkompak mestinya. Saudara sekalian, ini bukan mencela yang kecil-kecil itu, tetapi kita diajak memang kasih Tuhan itu harus kita hayati di dalam Ekaristi Suci sebagai puncaknya. Makanya Ekaristi disebut puncak
dan sumber iman. Karena kita bertemu dengan Yesus bukan hanya dalam firman-Nya, tapi dalam bentuk makanan. Makanan bukan hidangan. Makanan adalah suatu persatuan aku dengan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah menjadi Kristus. Harus dibedakan. Yesus adalah anak Maria. Yesus adalah manusia yang menyelamatkan atas nama Tuhan. Tapi kalau Kristus, Yesus yang telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan mati di salib Golgota, dan kemudian mengalir darah, berarti kurban, dan dirayakan pada waktu hari perjamuan malam terakhir, mengantisipasi. Sehingga Yesus mengatakan, roti dan anggur yang kamu minum itu, kata Yesus dalam perjamuan malam terakhir, itu adalah dagingku dan darahku. Dan itulah yang dirayakan setiap kali hari Minggu khususnya. Jadi Anda di sini mau makan, mau bersatu Yesus, tidak hanya dalam firman-Nya, tidak hanya di dalam doa-doanya, tapi dalam bentuk makanan. Makanan adalah jalan untuk hidup. Kalau orang tidak makan, dia akan mati. Nah, Yesus memberikan makanan. Supaya apa? Supaya apa yang kita makan sehari-hari, yang kita lakukan, itu diberi kekuatan hidup oleh Ekaristi itu. Itu harus pengertiannya ke situ. Jadi bukan Ekaristi itu sendiri, makanan itu sendiri. Nanti Anda keluar ini sudah lupa apa yang diterima dalam hosti itu, sudah lupa. Lalu pergi ke mall, sudah yang senang-senang atau kadang-kadang berkelahi, sudah hilang. Di keluarga juga pulang, belum pintu rumah dibuka, kalau berkelahi. Karena siapa yang nyimpen kunci-kuncinya, diajak berkelahi. Padahal baru 5 komuni, baru janji perkawinan, lalu menjadi rutin. Tidak, saudara sekalian, harus optimis. Tuhan tahu manusia itu tidak kuat semuanya, tapi dia rendah hati. Dia mau mengakui, suami mau mengakui, tidak semuanya aku benar istri. Istri juga tidak semuanya aku benar. Dan berani minta maaf suami dan istri. Itulah kesombongan manusia. Laki-laki karena gengsi. Karena gengsi orang takut. Maka saudara sekalian, saya tidak memberikan banyak ajaran. Kalau mau, banyak buku-buku, banyak konsultasi atau dengan Romo diskusi, silakan. Supaya makin diperkaya. Dan di dalam keluarga HUP, sebenarnya kita saling mengingatkan hari ulang tahun perkawinan. Bukan sekedar muncul di gereja. Semoga saudara sekalian, roti hidup yang kita rayakan setiap kali pada hari Minggu khususnya merupakan sumber iman dan puncak. Dan itu diberi pengertian dalam firman-firman-Nya yang dibacakan. Maka di situ kita belajar dan menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan kita tidak akan iri hati. Kita tidak akan benci seolah-olah Tuhan membedakan. Tidak ada kata-kata itu. Seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Dan semoga saudara dengan Ekaristi ini memberikan arti pada pembaruan janji perkawinan bagi orang yang menikah, dan bagi kita pembaruan iman yang kita sudah dibaptis, supaya iman membangun gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah harus dikatakan suci, kudus, satu, kudus, katolik, dan apostolik.
itulah gereja yang dibangun dengan ekaristi suci, tubuh Kristus.